Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Edema anasarca adalah edem yang terjadi di seluruh tubuh. Pada kasus sindroma nefrotik, ini disebabkan oleh rendahnya kadar albumin akibat dari kerusakan fungsi ginjal. Anak juga mengalami tachypnea sebagai kompensasi peningkatan kerja jantung. Namun, pada kasus yang ditanyakan adalah tindakan utama untuk mengatasi masalah cairan pada anak. Ada serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh perawat termasuk restriksi cairan, kolaborasi pemberian albumin, dan kolaborasi pemberian antidiuretik. Hanya saja jika diurut berdasarkan prioritas, untuk menghindari beban kerja jantung yang lebih berat pada anak, kolaborasi pemberian antidiuretik harus menjadi prioritas. Berdasarkan data, ibu mengatakan bahwa anak dapat mengerjakan perintah sederhana dari ayah ibunya dan sering bergoyang-goyang sendiri saat mendengarkan musik, menandakan bahwa anak tidak mengalami gangguan pendengaran dan juga bukan merupakan gejala dari masalah kejiwaan. Masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi juga tidak terkait secara langsung dengan kemampuan berbicara, kemampuan bahasa pada anak yang tidak mengalami gangguan pendengaran, dan gangguan pada oromotorik lebih sering disebabkan karena kurangnya stimulasi dari lingkungan sekitar dan oleh pengasuhnya. Pengasuh yang jarang berbicara dengan anak akan membuat anak memiliki kosakata yang kurang, sehingga perlu ditanyakan kemungkinan adanya gangguan dalam proses stimulasi bahasa anak. Frekuensi pernapasan normal pada anak usia 3 tahun adalah kurang dari 40 kali dalam 1 menit. Penurunan saturasi oksigen merupakan gambaran adanya penurunan kadar oksigen di area perifer yang disebabkan oleh banyak faktor. Berkurangnya asupan oksigen menyebabkan tubuh berkompensasi dengan meningkatkan frekuensi pernapasan atau tachypnea. Masalah utamanya terlihat dari data yang menunjukkan terdengar bunyi napas tambahan di tenggorokan dan tampak adanya sekret di ETT. Ini merupakan permasalahan di area ventilasi dengan diagnosa gangguan perisian jalan nafas berhubungan dengan penumpukan sekret di jalan nafas. Tindakan segera yang harus dilakukan oleh perawat adalah membebaskan jalan nafas dengan melakukan suction. Dari hasil pengkajian terhadap tanda-tanda vital dan saturasi oksigen terlihat masih dalam kondisi normal. Berat badan bayi turun sebanyak 150 gram, namun masih normal jika diasumsikan berat bayi turun sebanyak 10% dalam 1 minggu pertama. Artinya, mungkin turun maksimal sebanyak 200 gram pada minggu pertama, sehingga jika pada minggu kedua berat badan bayi sebesar 1.850 gram, ini masih dalam batas normal. Bayi tidak mengalami masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Di usia koreksi 38 minggu, bayi sudah terhitung matur pada saat pengkajian, dan usia itu seharusnya bayi sudah memiliki refleks menghisap dan menelan yang sempurna. Dengan berat badan yang belum naik sebanyak dari minggu pertama, ditambah dengan refleks hisap yang masih lemah, membuat bayi beresiko mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.